Ada sebagian ikhwan yang menyatakan, kenapa kalau ngaji kok masalah manhaj terus? Kenapa nggak pernah jarang masuk ke masalah-masalah fikih atau materi-materi lain selain manhaj? Bagaimana pandangan Ustaz tentang pernyataan tersebut? Nah, kenapa kok masalah manhaj terus? Tidak pernah bahas masalah fikih. Fikih itu manhaj. Belajar nahwu itu manhaj. Belajar hadis itu manhaj. Belajar tafsir Quran itu manhaj. Itulah manhajnya Islam secara menyeluruh. Orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, biasanya orang-orang yang sering bermasalah. Iya. Orang-orang seperti ini pernah muncul di Damaj di zaman Syekh Muqbil rahimahullah taala. Ya. Sampai mereka mengkritik Syekh Muqbil. Ya Syekh, kenapa kok di ma'had ini tidak pernah belajar manhaj? Ya. Yang dipelajari nahwu, belajar fikih, belajar tauhid, kok tidak ada pelajaran manhajnya? Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala sampai marah pada waktu itu. Ya ikhwan, ada apa ini? Fikih ini pelajaran manhaj kita. Pelajaran nahwu, al-ajrumiyah, mutammimah, hada manhajuna, kata beliau. Ini semua manhaj kita. Bilang tidak ada pelajaran manhaj. Allahu akbar. Ini ucapan siapa? Sampai muncul istilah ashabul manhaj, ashabul manhaj. Allahumma musta'an. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dan ini pun apa sih yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj itu metode, jalan kita di dalam Islam. Dan itu mencakup tauhid, mencakup aqidah, mencakup fikih, ahkam, mencakup akhlak, ya, dan juga mencakup hal yang menjadi sikap ahlu sunnah terhadap ashabud da'wat. Dan bahkan itu adalah merupakan salah satu bagian yang terpenting di dalam Islam. Tahdzir dari ahlul bid'ah, peringatan, karena sekian banyak dari kaum muslim tidak mengerti. Kalau kemudian seorang mengatakan si fulan itu mubtadi', si fulan itu hizbi, kata mereka apa? Si fulan terlalu keras, ustadznya ini keras. Ya. Tapi kalau seorang itu hanya ngajar fikih, hanya ngajar akhlak misalnya, masya Allah si fulan ini akhlaknya baik. Apa seperti itu modelan kita? Lihat kitab-kitab Syekh Rabi. Lihat kitab-kitab Syekh Rabi. Apa taklif beliau? Karya ilmiah beliau. Mayoritasnya masalah rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah. Dan itu yang sangat bermanfaat. Masalah fikih alhamdulillah sangat banyak ya ditulis. Bahkan ahlul bid'ah pun ikut andil dalam hal itu. Tapi masalah manhaj ya ikhwan, ya, kalau yang dimaksud di situ adalah masalah rudud kepada ahlul bid'ah, rudud kepada takfiriyun, rudud kepada haddadiyah, rudud kepada sururiyah. Nah, agar kemudian orang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Di antara mereka ada yang mulabbis, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Di antara mereka ada yang mengaku sebagai salafiyin, padahal mereka itu takfiriyun. Di antara mereka sururiyun. Nah, menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan kita meremehkan satu ilmu di dalam Islam. Ya, semua itu adalah manhaj kita. Dan juga saya tidak yakin kalau dikatakan itu manhaj masalah rudud, membantah, saya tidak yakin kalau ustaz-ustaz di sini hanya mengajarkan itu saja. Enggak ada pelajaran fikih di Jogja? Ada rutin? Ada pelajaran akhlak, ada nggak? Nah, kalau di Balikpapan saya tahu. Nah, kita belajar al-adabul mufrad, sahihul adabul mufrad, Syekh Al-Albani, tiap pekan Bulughul Maram, kemudian kitab Sahihul Bukhari. Alhamdulillah kemarin selesai kitab ilmi dari Sahihul Bukhari. Nah, Ahkamul Janaiz, tinggal sekali pertemuan selesai. Nah, alhamdulillah. Itu manhaj kita semuanya. Di samping itu juga ada kitab-kitab rudud yang penting untuk kita pelajari. Nah, dan itu sangat penting bagi kaum muslimin agar kemudian mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak sedikit di antara kaum muslim mengatakan Jama'atut Tabligh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tidak sedikit yang tidak bisa membedakan mana orang-orangnya Abu Bakar Ba'asyir dan mana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak sedikit. Mereka enggak bisa membedakan.
Ya, lebih terkhusus lagi, sebagian mereka tidak bisa membedakan, bahkan dari salafin sendiri tidak bisa membedakan mana salafin, mana sururi. Nah, iya kan? Banyak yang tidak bisa membedakan. Maka nasihat-nasihat yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bermanfaat. Baik, sampai di sini insyaallah. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang tersisa dari pembahasan ini mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillah.